apa? Karena konsepnya sebenarnya sama gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada translate, kemudian juga ada student report, banyak. Kita coba yang ini ya, yang story based problem. Saya random aja ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini tampilannya adalah seperti ini dan kita diminta hanya untuk menuliskan topiknya saja. Kalau saya mengajar bahasa Inggris, biasanya saya salah satunya adalah saya belajar text recount gitu sama anak-anak ya. Untuk kelas 11 mata pelajarannya bahasa Inggris, sudah pasti bahasanya bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu, karena ngajarnya bahasa Inggris. Kalau Bapak dan Ibu ngajar bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau matematika ya bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian jumlah soalnya di sini Bapak dan Ibu bisa provide mau 5, mau 8, mau 10, mau 15. Kemudian karena saya mengajarnya di kelas 11 yang mungkin anak-anak ini bisa ke tahap intermediate dalam English levelnya, itu saya bisa pilih sedang. Kemudian dia nanti akan dihasilkan begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ya akan otomatis menggiring kita kembali kira-kira Pak Guru dan Bu Gurunya ini mau menyediakan soal yang seperti apa nih untuk anak-anaknya? Apakah mau summarize atau identify, analysis? Kalau saya biasanya semuanya, karena itu jadi membuat pertanyaan saya lebih kaya begitu Bapak dan Ibu, lebih banyak variasinya. Tidak hanya fokus pada mengidentifikasi saja. Nah, alhamdulillah soalnya langsung keluar Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti ini. Itu. Nah, dia masih respon sampai bawah, pertanyaannya sudah ada, jawabannya sudah ada, dan sudah ada levelingnya. Apakah medium, apakah tidak, seperti itu ya. Apakah masih easy, seperti itu. Ini masih oke, Pak, tampilannya, Pak Mingga? Masih, Pak. Masih, Bu. Oh Masih ya, aman, baik. aman. Oke, soalnya di saya agak nge-lag nih tampilannya. Oke, dia masih akan loading ya, Bapak dan Ibu, karena tadi saya minta berapa pertanyaan ya tadi? 8 ya, atau 5. Oke, kemudian ya, ini sudah selesai tampilan dari soal yang tadi saya minta. Kemudian kita bisa ekspor Bapak dan Ibu. Ekspornya mau as a PDF atau dokumen, ini bisa. Kalau sebagai PDF nanti dia akan muncul sebagai PDF. Kalau Docs itu dia langsung masuk ke menu downloadnya di laptop Bapak dan Ibu atau di komputer atau di PC ya. Oke. Kemudian as document dia bisa bentuknya nanti seperti ini. Sambil loading ya. Baik, ini tampilan yang Microsoft Word-nya yang mungkin Bapak dan Ibu guru masih pengen edit-edit gitu ya dari hasil AI, kemudian pengen diedit lagi, itu boleh gitu ya. Baik, oke masih loading ya. Oke, sambil menunggu tampilannya itu dari yang story based problem. Kemudian kalau yang matematika, yang ini, yang belum taxonomy level, ini yang dari kemarin pas training of trainer ini menyita perhatian saya. Karena belum taksonomi ini memudahkan kita biasanya untuk leveling. Biasanya ada yang C1, C2, C3 gitu ya Bapak dan Ibu kalau kita bikin kisi-kisi soal untuk murid-murid kita, biasanya dalam kisi-kisi itu kita sertakan soal ini masuk levelingnya yang mana gitu ya. Misalkan topiknya adalah descriptive text gitu ya, karena saya ngajar bahasa Inggris. Atau apa ya yang lain, ada ide Bapak dan Ibu? Nih kalau mungkin apa ya, misalkan listrik statis gitu ya. Oke, kelas 11. Ini saya punten ya kalau memang tidak sesuai ya. Berarti dia pengetahuan alam, bahasa Indonesia, soalnya 5. Nah, di dalam materi listrik statis ini, Bapak dan Ibu maunya yang pakai leveling yang mana? Oh, saya maunya anak dapat menerapkan, kemudian menganalisa dan mengevaluasi begitu ya. Kemudian dia bisa dihasilkan hasilnya. Oke, bolehlah semuanya kita pakai ya. Seperti tadi saya bilang bahwa dengan banyak pilihan itu semakin kaya soal kita. Atau kalau Bapak dan Ibu hanya mau milih 3 atau 2 saja boleh ya. Nanti itu yang akan dilanjutkan oleh AI dalam membuat soalnya. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah ini tipe soalnya sudah disesuaikan juga. Soalnya jawabannya dan taksonomi levelnya di sebelah mana gitu ya. Apakah dia bagian apply atau analyze atau di bagian yang lainnya tadi evaluate.
Nah, sistemnya sama, penyimpanannya bisa berbentuk PDF atau dokumen. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi AI di Wayground ini kalau kita kupas tuntas nggak cukup sehari, kayaknya kita harus seminggu 5 kali gitu ya, teman-teman. Banyak Kayaknya banget ya sehari Bu. banyak Banyak banget merasakan soalnya. ya. Betul, betul Pak Mingga. Jadi saking banyaknya, saking pengen di-share semua ke Bapak dan Ibu, kita bingung ini kita milihnya yang mana gitu ya. Jadi banyak ya Bapak dan Ibu di sini boleh banget. Terus matematika, untuk guru matematika nggak perlu bingung lagi untuk cari referensi soal di Wayground. Ini udah disediain khusus ya untuk math word problems-nya. Misalkan apa ya contohnya, em, mungkin aljabar gitu ya, atau apa gitu ya materinya mungkin ya sebagai contoh. Ini punten ya kalau saya salah materinya ya. Matematika. Oke, boleh di sini matematika, kemudian ini Indonesia, soalnya 5 sedang mungkin ya kalau untuk tataran SMA karena saya ngajar di SMA tapi saya nggak ngajar matematika ya. Menyelesaikan persamaan linear, oke. Menggambarkan grafik fungsi, oke deh, dua dulu ya. Apakah dia bisa membuatnya? Oh, ternyata bisa, Bapak dan Ibu. Wow, mantap ya Bu ya. Keren banget. Ya, jadi Langsung muncul. betul. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi ini gimana ngopinya dan segala macam gitu ya. Jadi Wayground ini menjadi salah satu apa ya, salah satu referensi yang hidup gitu ya. Maksudnya bisa diakses gitu oleh Bapak dan Ibu dan menjadi referensi untuk anak-anak latihan soal gitu. Karena anak-anak itu kalau sekarang kita deep learning itu kan lebih ke arah contextual learning ya. Seperti itu. Itu ya Bapak dan Ibu untuk yang AI di Wayground. Saya izin untuk kembali lagi ke tugas saya yang sebenarnya ya, yaitu di bagian presentasi interaktif. Oke, sebentar ya, saya coba pinggirkan dulu ini. Sebentar, wayground.com. Oke, saya coba ulang. Nah, kalau presentasi interaktif ini adalah salah satu fitur yang diberikan sama Wayground buat kita kolaborasi. Bisa sama anak, sama audiens kita ya, entah itu cuma murid atau bapak dan ibu mau ngadain seminar, kemudian mau bikin presentasi interaktif di Wayground, itu bisa banget. Kemudian dia bisa mengkolaborasikan sama platform lain gitu ya bapak dan ibu. Oke, kita masuknya tadi ke tampilan yang awal, kemudian pilih menu buat. Ini saya kalau kecepatan mohon maaf ya bapak dan ibu karena waktunya terbatas ya. Presentasi. Oke. Nah, syarat dari bikin presentasi interaktif di Wayground adalah Bapak dan Ibu sudah punya dokumen PPT sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa convert dari PDF-nya dulu di Canva ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan bentuknya udah PPT pakai PowerPoint itu juga bisa. Kemudian Bapak dan Ibu bikin PowerPoint-nya di Canva, kemudian di-download as a PDF itu juga bisa. Nah, sebagai contoh saya sudah impor konten dari materi saya ya Bapak dan Ibu. Materinya saya ambil dari perangkat saya sendiri, dari Google Drive juga bisa. Ini tentang discussion text, misalkan gitu ya. Kemudian nanti Wayground akan menganalisis ada berapa slide sih sebelumnya di PPT kita gitu ya. Kayaknya sinyal nih. Oke. Jadi ada berapa slide. Kemudian dari slide ini kita bisa milih Bapak dan Ibu. Nggak mesti semua slide itu kita bawa ke presentasi interaktif. Mungkin hanya slide yang nomor 2 saja kah? Atau slide nomor 5 saja kah yang akan dibawa gitu ya. Jadi misalkan ini saya nggak bawa judul deh gitu ya. Saya maunya nomor 2, kemudian nomor 3 dan lainnya karena ini isinya konten materi. Dan kalau Bapak dan Ibu dalam presentasi interaktif ini pengen dibantu sama AI, maka ininya harus di-checklist ya. Kalau nggak di-checklist, dia pertanyaannya nanti Ibu buat sendiri gitu. Ibu dan Bapak buat sendiri. Kalau kita pakai AI, kita checklist. Kemudian diimpor ya. Jadi ini bisa diatur ya Bapak dan Ibu slide-nya mana yang mau dimasukkan ke presentasi interaktifnya. Nah, saya milih semua kecuali judul ya. Oke, kita impor. Oke, ini yang akan tampil Bapak dan Ibu di presentasi interaktif. Dan Masya Allahnya ini sudah ada pertanyaannya dari slide yang kita udah convert tadi. Nah, di sini juga sudah dikasih keterangan sama Wayground-nya bahwa ternyata pertanyaan pertama ini itu dari slide 1.
Kemudian pertanyaan yang ini nih dari slide 3, bentuknya juga esai gitu ya. Dan Masya Allahnya Wayground tadi sudah mengakomodir berbagai jenis penilaian yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Ahmadi gitu ya. Pak Ahmadi tadi buatnya kalau Bapak dan Ibu guru mau manual gitu. Diajarin tuh sama Pak Ahmadi tadi ya, ini loh Bapak Ibu fiturnya bisa milih. Nah, sekarang kalau pakai AI di presentasi interaktif tadi karena sudah di checklist, maka dia akan provide berbagai jenis yang ada di jenis soal yang ada di Wayground. Ini ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita mau mulai mengedit, ini belum selesai. Kita harus memilih menu mulai mengedit gitu ya. Karena mungkin ada sekitar 13 slide yang tadi saya coba convert ke presentasi interaktif di Wayground. Jadi kita coba untuk yang tadi saya sampaikan bahwa presentasi interaktif di Background ini bisa mengkolaborasikan atau mengintegrasikan dengan platform lain gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini udah ada slide-nya, kemudian ini ada pertanyaannya gitu ya. Kemudian tuh anak bisa milih nanti, kemudian di sini juga ada slide yang tadi saya masukkan. Ini pertanyaannya juga gitu ya. Terus di bagian mana nih Bu Nisa kita bisa integrasikan dia sama platform lain. Nah, caranya sangat mudah Bapak dan Ibu. Biasanya kemarin itu saya coba integrasikannya ke Canva sama ke Wordwall gitu ya. Jadi kalau mau mengintegrasikan caranya adalah Bapak dan Ibu tambahkan slide di bagian bawah sini ya, tambahkan slide. Kemudian Bapak dan Ibu pilih kalau mau diintegrasikan ke Canva dan bentuknya link atau Word Wall, itu bisa pilih link website. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Oke, cara masuk ini gimana? Cara insertnya, saya buka Wordwall Bapak dan Ibu ya. Ini akun Wordwall saya sudah login, tapi sayangnya karena belum upgrade, jadi saya nggak bisa bikin lagi nih ya. Jadi kita coba ambil dari community ya yang sudah buat. Contohnya adalah Recontext, misalkan gini ya. Kita buka Recontextnya. Oke, kalau word wall yang mau kita coba masukkan ke dalam materi yang tadi, biar anak-anak pas lagi presentasi interaktif terus juga bisa pakai word wall, itu bisa pilih embed. Menu di sini ya, jadi setelah terbuka word wall-nya, kita pilih embed. Kemudian di sini yang di copy adalah, oke, dari mulai setelah tanda kutip sampai ketemu lagi tanda kutip. Nah, sampai angka 0 ini. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Oke, Gitu ya. ada Bu. Jadi setelah tanda kutip dan sebelum tanda kutip berakhir begitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita copy Ctrl C, kemudian kita X. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu background-nya. Mana tadi ya? Ini dia. Oke. Tambah tautan, kemudian kita copy. Nah, kalau dia sudah checklist hijau, itu berarti sudah oke Bapak dan Ibu. Linknya bisa disematkan di presentasi interaktif kita. Terus nanti juga bisa dipakai sama anak-anak, bisa diakses. Kita tinggal menu simpan. Nah itu ya. Kemudian misalkan Bu Nisa saya nggak mau dia tuh ada di sebelah sini. Saya maunya dia tuh ada di slide nomor 2. Bisa dipindah Bapak dan Ibu. Santai aja. Ya, jadi bisa dipindah-pindah slide-nya gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya integrasikan ke link Canva misalkan gitu ya. Oke, bisa tambahkan slide lagi, kemudian link website lagi. Nah, di Canva misalkan punten ya Bapak dan Ibu. Oke, misalkan di bagian Canva saya mau masukkan media interaktif ya. Jadi saya pernah buat di Canva Code. Punten nih ini ada iklannya, ada anak-anak. Oke, ada materi pembelajaran di sini yang sudah saya buat. Bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, materi pembelajaran ini bentuknya web. Kemudian saya pengen anak-anak juga memiliki media ini untuk belajar mereka gitu ya. Jadi saya akan copy linknya ya Bapak dan Ibu gitu. Sebentar ya, publikasikan situs web. Kemudian saya berusaha mencari link dari webnya ya Bapak dan Ibu. Oke, saya mau masukkan web media interaktif pembelajaran saya ini ke dalam presentasi interaktif. Oke.
Nah, ini materi pembelajaran yang saya buat. Ini mudah bikinnya ya Bapak dan Ibu pakai prompt saja di Canva Code. Oke. Nah, link ini yang saya butuhkan untuk saya sematkan di presentasi interaktif. Jadi judul atasnya di copy saja. Ini tampilan pembelajarannya. Anak-anak bisa milih mau teks biografi, report, fiction, evaluation gitu ya. Nah, saya akan sematkan lagi di link yang tadi di presentasi interaktif. Kemudian saya copy. Nah, warnanya hijau, berarti ini sudah aman, sudah terintegrasi ya Bapak dan Ibu, bisa dipakai gitu ya. Simpan lagi. Oke, itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau video interaktif gimana? Nah, ini yang baru khusus untuk akunnya Belajar ID, mungkin bisa kali ya. Kemarin sih bisa ya kita ya Pak ya waktu penugasan ya kalau nggak salah. Jadi kayaknya Belajar ID bisa. Oke, kemudian di sini kita bisa milih mau pakai soal apa, contohnya yang ini ya. Kemudian pengen memproses atau mau pakai video di YouTube juga bisa sih, tinggal dicari aja. Misalkan preposition gitu ya, atau recount. Itu ya, nanti dia akan cari, oh ternyata mau yang ini misalkan recount writing. Oke, kalau video ini yang nantinya mau dimasukkan ke dalam presentasi interaktif supaya nanti pada saat belajar anak-anak bisa nonton video ini, silakan diproses. Gitu ya. Nah, nanti ini ranahnya Pak Mingga insya Allah besok. Stay tune. Jangan kemana-mana ya. Oke, jadi besok Pak Mingga akan lebih deeper tentang ini. Jadi nanti Pak Mingga yang akan jelaskan ya. Oke, nah ini sedikit dari presentasi interaktif. Nah, kalau tadi sudah selesai semua ya Bapak dan Ibu, saya udah integrasikan ke Wordwall, kemudian ke web Canva saya untuk media pembelajaran anak-anak, tinggal disimpan. Oke, Anda perlu tambahkan bagian yang hilang. Pertanyaan yang hilang soal nomor 6. Oh iya, karena dia ada tadi ya. Saya hapus saja. Biar saya nggak bikin soal. Yang bikin soal besok aja Pak Mingga. Yang video interaktif. Oke, saya simpan. Apalagi ini, Anda perlu tambahkan bagian yang hilang. Mana ini yang hilang? Coba sebentar ya. Apakah ada yang hilang lagi? Sepertinya sudah ya. Oke, 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 sebentar. Bu, Bu Ya, Nisa, ya. izin itu tinggal di refresh aja Bu. Saya Oh kemarin iya, kayak oh, gitu iya, kan. oke, oke. Refresh aja. Baik, baik. Maaf, maaf. Saya lupa. Oke, sip. Tinggal loading. Ya, karena tadi sudah di perubahan ya, Pak. Jadi harusnya di refresh. Oke, sip. Nah, simpan perubahan. Baik, kita simpan. Judulnya apa ya, Bapak dan Ibu? Discussion text ya. Oke, kemudian untuk bahasa Inggris, kemudian kelas 11, boleh di publik, boleh juga dikasih gambar ya, kemudian disimpan aja. Gambarnya bisa cari di background juga. Nah, oke, setelah oke, ini udah ada di perpustakaan milik saya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian gimana caranya ini di-share ke anak-anak? Anak-anak bisa melihat presentasi interaktif ini dan juga bisa mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari presentasi interaktif tadi. Tinggal dimainkan sekarang. Oke, dimainkan. Bapak dan Ibu boleh join juga ya. Nanti ada kodenya. Oke, di sini perubahan waktunya bisa Bapak dan Ibu atur ya. Misalkan nanti mau mulainya jam 8 pagi deh gitu. Nanti Bapak dan Ibu bisa edit di sini. Atau misalkan setelah bikin presentasi interaktif malam ini mau dipakainya nanti hari Jumat jam 7 pagi gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa setting di sini ya. Gitu. Kemudian simpan dan tutup. Baik, kemudian kita mulai. Oke, setelah mulai, ini anak-anak akan dapat kode seperti yang tadi Pak Ahmadi di awal. Playground itu sama kuisis pasti kalau mau join pasti pakai kode. Ini boleh Bapak dan Ibu ada yang coba. Kodenya Kalau dua enggak Ibu, delapan punten, satu Bu plus Nisa, 53. Ya? kalau bisa di review aja biar nanti Oh di ya, preview baik-baik. biar semua bisa lihat ya. Oh ya, baik, siap-siap. Akhiri lesson dulu ya. Oke, kita balik lagi. Kita review saja ya.
Bentar. Boleh, boleh. Punten ya Bapak Ibu, kayaknya sinyalnya agak lama. Udah mulai belum ya? Belum muncul ya Pak? Belum, masih loading. Oh, dia balik lagi ke demo nih Pak. Sebentar. Oke, bisa ya? Sudah terlihat ya? Oke, Ya, ini bentuk dari reviewnya ya Bapak dan Ibu. Kenapa dia dinamakan interaktif? Karena Bapak dan Ibu bisa membubuhi keterangan di sini. Mau ditambahin teks gitu ya. Dia loading karena dia pakai sinyalnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau pakai fitur-fitur di sini tuh sinyalnya sangat berpengaruh background ini ya. Kemudian mau pakai papan tulis. Bapak dan Ibu tadi kayak misalkan tadi ada PPT tentang discussion text, terus Bapak dan Ibu mau ngasih cara nih, misalkan verb satunya. Jangan lupa ya bahwa teks ini menggunakan tenses eh misalkan simple present gitu. Nah, jadi bisa ditulis di sini pakai papan tulis. Kemudian anak juga bisa mengakses papan tulis ini dengan Bapak dan Ibu mengizinkan mereka untuk juga boleh gitu ya. Jadi biarkan siswa menggambar gitu. Kemudian tampilkan slide saat ini gitu. Ini aktif juga di anak-anak gitu ya, bisa diatur sama Bapak dan Ibu semua. Oke, kita tutup. Kemudian berikutnya ada juga pertanyaan ini. Nanti suaranya agak mengagetkan ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Ini dia juga berisi pertanyaan yang tadi sudah kita sepakati karena tadi kita mau hashtagkan dengan AI ya gitu. Nah, ini tadi yang ada word wall-nya. Tadi kan saya menginsert word wall. Bisa nggak dimainin nih? Ternyata bisa banget Bapak dan Ibu dimainin. Nah, oke, main ya Bapak dan Ibu. Jangan main ya, waktunya udah habis nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut ke berikutnya. Oh, ini yang tadi saya bilang bahwa saya menginsert tambahan materi karena tadi saya udah bikin di Canva Code, kemudian media interaktifnya sudah ada, terus saya mau anak-anak baca. Nah, ini juga bisa buka di tab yang baru gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, udah muncul ya, seperti itu. Kemudian, oke. Nah, sudah, ternyata bisa Bapak dan Ibu ya tampil. Kemudian materi selanjutnya ada lagi, kemudian isinya soal lagi, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti kalau mau coba ke anak-anak bisa mulai sekarang dan tadi berikan kode sehingga nanti anak-anak bisa mengakses full sama seperti yang saya tampilkan saat ini, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi, denyut kelas itu kita juga bisa lihat eh kondisi pemain gitu ya, tapi bukan kondisi hatinya begitu ya, tapi lebih ke bagaimana mereka memainkan permainan ini gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi, punten sebentar. jadi pas banget buat tes formatif ini Bu ya, selama pelajaran Betul. berlangsung ya. Ya, betul sekali gitu ya. Mungkin saya akhiri saja ya Bapak dan Ibu karena tampilannya sama. Oke, sampai akhir. Kalaupun nanti Bapak dan Ibu ternyata tidak sampai akhir nih, waktunya keburu habis. Ternyata kita baru bisa membahas sampai slide 5 aja. Nggak masalah Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa cek lagi ke perpustakaan untuk mengakses kembali presentasi yang sudah Bapak Ibu buat. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu dalam waktu yang singkat ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya kembalikan lagi ke Pamingga. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Luar biasa. Udah setengah 9 malam ya. Keren Luar banget. biasa. Terima Terima kasih Bu kasih. Nisa, luar Ya. biasa. Oke, Bu Nisa, Pak Madi, sebelum kita akhiri ada pertanyaan ya, yang kita jawab dulu tentang pertanyaannya nih. Ada dari Bu Rubea. Izin bertanya, Bapak Ibu, perbedaan akun kepala sekolah dan guru apa? Apa ada menu yang berbeda? Nah, silakan boleh dijawab. Mangga Pak Ahmadi. Oke, eh, Bu Nisa izin jawab dulu ya, nanti Ya, Bu Nisa siap, ini siap. ya tambahin ya. Ya, siap. Oke, untuk tadi kan gimana ya Pak Mingga, apa sih bedanya akun guru dan kepala sekolah? Jadi sebenarnya Ibu dan Bapak akun kepala sekolah dan guru kan sama aja ya. Sebenarnya eh, maksudnya mungkin apa domainnya beda ya, kayak kalau guru kan ada gurunya ya, kalau kepala sekolah gimana Pak Mingga? Beda ya, ada kepala sekolah ya. Ya,
Ya. ada Nah, ini ya, Cuma admin kalau nggak nanti, salah. cuma nanti itu fungsinya sama aja ibu dan bapak. Jadi kayak entah itu belajar ID dari SD, SMP, TK mungkin ya, dari SMP atau dari kepala sekolah atau bahkan sekolah hanya itu sama aja semuanya. Nanti dapatnya sama gitu loh. Tapi beda lagi kalau misalnya nanti ada akun namanya akun sekolah ya Pak Mingga ya. Nah, akun sekolah yang memang misalnya mau di-upgrade ke premium gitu. Itu nanti beda baru hasilnya gitu. Kayak ada apa namanya? Ada fitur-fitur yang bisa diakses. Tapi kalau misalnya akun guru, kepala sekolah dan lain itu sama aja gitu, Ibu. Itu sih. Mungkin Bu Nisa mau menambahkan? Ya, sebelumnya beliau adalah kepala sekolah saya, Bapak dan Ibu. Oh itu Ya, ya. Ibu Rubea, Masya Allah, terima kasih dukungannya ya, Ustazah ya, Masya Allah ya. Eh, jadi sebenarnya konsepnya memang sama, belajar ID baik kepala sekolah maupun guru. Kalau dia sama-sama domainnya belajar ID, itu kan di bawah Kemendikbud yang sekarang jadi Kemendikdasmen ya, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita pakainya belajar ID gitu. Tapi saya kurang paham nih kalau pertanyaan selanjutnya nih Pak Mingga yang dari madrasah yang dibawa Kemenak ya. Eh, Iya, karena kan kita juga beda kalau kita apa info GTK gitu ya kalau beliau simpatika begitu ya mungkin ya sepertiga. ya Ya, jadi mungkin ada sistem yang berbeda dari akun Gmailnya gitu tapi kalau memang mungkin guru mungkin akun belajar ID-nya juga ada karena siswa juga ada akun belajar ID-nya juga gitu ya mungkin itu nanti bisa ditanyakan ke pilot belajar ID biasanya di setiap kota ada nih eh, co-pilotnya ya di Cilegon ada dari SMA 3 gitu. Mungkin seperti itu Pak Mingga. oke, Oke, terima Bu. kasih Bu Nisa Boleh Bahman. nambahkan nggak sedikit? Oke Boleh. Pak. Oke. Bu Nisa, iya sih, Bu. Apa namanya? Tadi ada yang nanya madrasah ya? Iya, Ada yang nanya madrasah ya? Oh, jadi kalau kemarin ketika ketika kita TOT itu ya, jadi untuk akun madrasah sendiri itu memang belum terintegrasi sama Wayground ini gitu. Heeh. Kemungkinan sih semoga ke depannya bisa nih madrasah gitu untuk gabung karena kalau nggak salah domainnya kalau madrasah itu madrasah ID ya, bener nggak? Nah, ya iya, yang bisa digunakan itu baru di bawah Kemendikbud gitu. iya. Tapi semoga katanya lagi diusahakan untuk madrasah ini Untuk bisa juga. integrasi, ya betul. Oke, amin amin. Ya, Oke, mudah-mudahan Bapak, bisa selanjutnya terintegrasi. Iya. ada pertanyaan. Apakah wajib punya akun Belajar ID untuk mendapat fitur lengkap, Bu Nisa? Mangga, Bu Nisa. Ya, tentunya kalau tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Ahmadi juga, kalau akun basic itu sangat terbatas sekali fiturnya Bapak dan Ibu. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi jadi super trainer Bapak dan Ibu ya. Ditunggu pendaftaran batch berikutnya. Yang pasti middle dari antara basic dan super trainer itu adalah pertengahannya adalah belajar ID. Jadi belajar ID itu ibaratnya bisa mendapatkan fitur-fitur yang sebelumnya terkunci di basic, itu beberapa ada yang terbuka di Belajar ID gitu Bapak dan Ibu. Dan tadi yang Pak Ahmad disampaikan, itu yang bisa diakses sama Belajar ID. Jadi untuk guru-guru yang memiliki Belajar ID, itu sebuah privilege juga, silakan digunakan untuk login dan mempunyai akun di Wayground dan selamat berselancar di Wayground. Kayak gitu. Nah, izin Oke, menambahkan, Bu terima. Nisa. Ya, silakan Bu Dwi. Boleh, Bu Dewi, silakan. Oh, kalau dulu misalkan kita tidak punya belajar ID, itu akunnya kan premium yang Basic. ingin basic ya. Iya, Kalau yang menambahkan itu kan premium itu berbayar biasanya. Jadi betul. berbayar ke kuisisnya langsung ya, ke waigernya langsung. Jadi mereka ada hitungan yang bulan atau tahun seperti itu sih. Betul. Jadi kalau kita punya belajar ID itu ya keuntungan tersendiri buat kita. Betul, lebih hemat gitu ya Bu Dwi. Hemat tapi kaya karena bisa ekspor soal. Gitu, makasih Bu Dwi. Oke, ada di Bu Dwi Anita nih pertanyaan. Apakah soal yang dikeluar setelah memasukkan prompt seperti yang dijabarkan sebelumnya dapat dilengkapi paragraf panjang khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia? Nah, Nanti kita akan lihat di betul. bagian Bu Dwi ya. Besok, ya, besok Besok ya pasti. Bu Dwi. Penasaran kan Ibu Dwi? Tahu Bu sama Bu Dwi Dwi dan nih ya. Bu Dwi juga. Nanti Bu Kita Dwi saksikan yang akan. besok ya. Oke, Bu Dwi yang Oke, akan Bapak Ibu, sampaikan. terima kasih. Eh, Intinya, Bapak Ibu malam ini sudah dapatkan tentang penanganan background, background dan juga tentang bagaimana presentasi interaktif yang bisa digunakan saat belajar sambil asesmen formatif, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu.
Jangan lupa besok tetap stay tune di kegiatan kita karena Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 jam ya kalau besok ikut. Karena besok ada Bu Dwi dan saya ya yang akan menyampaikan terkait dengan kegiatan Wayground berikutnya. Mungkin itu saja. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup kegiatan Pak Ahmadi dan Bu Nisa? Enggak, Pak Ahmadi, silakan duluan. Kita Ya, foto kalau dari saya intinya terima kasih lah ya untuk kehadirannya hari ini. Ini masih 34 loh Pak Mingga. Jadi kayak dari awal sampai akhir ini masih bertahan gitu. Masya Allah. Nah, Keren ya. semoga tetap istiqomah juga ya untuk kita berbaginya hari ini karena saya sendiri emang kita juga masih belajar ya Bu ya, dan memang sangat tertarik juga nih gitu untuk mengenal aplikasi ini. Jadi besok harus ikut lagi ya karena lebih menarik lagi ya Bu Nisa ya. Karena Betul. materinya Bu Dwi sama Pak Mingga gitu. Betul Oke, itu sekali. aja Bu. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Dan semoga setelah ini Bapak dan Ibu juga bisa mengimbas ke sekolah Bapak dan Ibu ya. Dari apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Karena yang namanya delivering knowledge itu nggak mesti bertitle ya Bapak dan Ibu. Siapapun bisa untuk sharing karena kita udah belajar gitu. Oke, itu saja. Jangan lupa besok, terutama untuk literasi numerasi nih. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita foto bareng ya, Bu Dwi? ya, kita Boleh, foto. boleh. Oke, boleh. Pak Ahmadi yang Silakan. ambil ya. Oh Ininya ya, di stop dulu. siapa yang mau ngambil Pak Mingga? Boleh Pak Ahmadi. Ya. Boleh Bu Nisa ya share screen-nya di off dulu ya. Oh, iya baik. Oke. Oke, baik. Sebentar saya akan ini dulu, Pak. Boleh buka ya Bapak Ibu untuk kameranya biar terlihat senyum manisnya. Mudah-mudahan masih belum terlelap tidurnya. Adakah yang terlelap tidur? Atau sambil mendengarkan sambil terlelap ya, Pak? Iya, khawatirnya. Boleh Bapak Ibu yang masih on ya, boleh dibuka kameranya. Ini ada kita ada berapa? 2 slide ya. Slide 1 dan slide 2 ini masih oke juga, masih oke. Oke, dibuka satu-satu. Wah. Oke, salam silaturahmi ya semuanya, Ibu dan Bapak guru, salam kenal gitu. Oke, kita coba dulu ya, gimana gayanya? Apa W langsung? itu, Wayground itu Gimana? W, Oh, Pak background gini. Ahmadi. Gini. W. Oke, gini ya, Ibu dan Bapak ya. Oke, saya itu sampai 3. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi, masih tetap senyum ya. Tetap di Wayground. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar Pak Mingga. Oke, sudah Pak Mingga ya. Oke. Kering nih gigi, Pak. Oke. Oke, sudah ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa pada malam hari ini yang sudah setia bersama kami, bersama saya, Bu Dwi, Bu Nisa, dan Pak Ahmadi. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bapak dan Ibu Ibu. Bapak, selamat Barakallah. istirahat. Terima kasih Bapak dan Ibu narasumber. Bu Mela, terima kasih Bu Mela.